Omah Membaca Makna Rumah Jawa dari Revianto Budi Santosa. Sebuah buku arsitektural yang ngebahas tentang arsitektur Jawa atau arsitektur tradisional Jawa. Yalah, of course. Namun aku lebih suka menyebut buku ini tuh buku cerita atau buku sejarah yang kebetulan menceritakan tentang rumah. Jadi kamu nggak harus menjadi seorang mahasiswa arsitektur atau arsitek untuk membaca buku ini. Buku ini cocok untuk semua kalangan, khususnya kamu yang tertarik dengan uh, tradisi Jawa gitu. Dan ada juga buku yang serupa namun tak sama. Satunya adalah Arsitektur Radang, ini tentang arsitektur Dayak, dan satunya lagi adalah The Extraordinary of the Ordinary Gurusina, tentang kampung adat di Gurusina di Flores, yang juga nanti akan ku bahas setelah buku ini. Oh ya, dan tiga-tiganya ini adalah buku terbitan dari Omah Library. Aku ada mention di caption Instagram mereka kalau kalian mau mesen. Oke, jadi buku ini tuh banyak banget memuat tentang cerita, mitos, ataupun hal-hal yang sifatnya tuh naratif gitu. Uh, Tidak terlalu membahas tentang teknis-teknis seperti konstruksi, struktur, cara membangun. Itu minim banget di buku ini. Ya, namanya juga membaca makna ya, lebih ke narasi. Dan buku ini tuh memuat banyak banget hal-hal yang uh, sebenarnya aku sering temuin di Jogja, karena aku kuliah di Jogja. Namun aku belum tahu itu fungsinya apa, namanya apa, apakah itu ada maknanya. Dan buku ini menceritakan semua gitu. Selama aku baca buku ini, aku sering banget bilang dalam hati tuh, oh jadi itu ya maknanya, oh jadi itu ya latar belakang kenapa ada itu. Aku pikir itu gimmick doang. Dan banyak banget hal-hal yang seperti itu. Oke, dan buku ini tuh termasuk tipis ya, sekitar 1 senti, ya 1 senti itulah tebalnya, coba lihat. Dan ini sekitar dan itu sekitar 160 halaman. Tapi jangan tertipu dengan halaman yang tipis karena fontnya tuh kecil banget. Kayaknya ini 8 atau 9 gitu ukurannya. Jadi padat gitu. Terlebih lagi buku ini untuk sebuah buku arsitektur, figurnya atau ilustrasi gambar itu minim banget. Astaga. Oke, lanjut. Meskipun minim figur ya, gambar atau sketsa, tapi di sini memuat sketsa yang sangat keren. Iyalah, Revianto Budi Santosa, yang membuat tanganku insecure ngelihatnya karena aku nggak bisa gambar sama sekali. Oke, jadi buku ini tuh ngebahas, jadi aku akan ceritain alur dari buku ini singkat aja. Jadi dari bukunya sendiri ini ngebagi jadi 5 bagian yang aku nggak bakal ceritain. Aku bakal ceritain tentang pengalamanku sendiri. Oke, di bagian pertama sekitar 30 halaman awal itu kita akan dikasih sebuah introduction atau pendahuluan, yang memuat tentang informasi-informasi yang perlu kita ketahui untuk bisa memahami dengan mudah bahasan selanjutnya. Ya biar kita nggak bego-bego amat lah. Dan sebagai seorang yang bukan orang Jawa atau non Jawa, aku perlu ekstra konsentrasi di bagian ini. Ya mungkin kalian juga perlu pelan ngebaca bagian awal karena itu sangat penting. Dan buku ini punya 4 objek bahasan. Yang pertama adalah rumah sederhana milik seorang warga. Itu ibaratnya itu rumah tipe 36-nya zaman dulu lah. Yang kedua itu adalah rumah yang lebih kompleks. Lalu yang ketiga itu adalah rumah jabatannya, rujapnya dalam atau pejabat zaman dulu. Lalu yang keempat yang paling kompleks adalah keraton atau istana. Dan di setiap bahasan ini kita akan dikasih tahu tentang keruangannya atau ruangnya itu yang dipengaruhi oleh beberapa ritual. Kebanyakan sih tentang ritual ya, kayak ritual
ritual atau pementasan seperti perkawinan atau apa tuh namanya, pementasan wayang. Dan selain itu juga banyak menceritakan tentang makna waktu, terus tentang mitos, sejarah, lalu bahkan ada cerita tentang pertikaian politik di dalam apa namanya, di dalam keraton itu sendiri gitu. Dan banyak banget mind blowing fact di sini, kayak misalnya hal-hal yang aku nggak kepikiran sebelumnya, sama sekali nggak kepikiran. Misalnya hal yang paling kuingat adalah saat ngebahas kenapa sih rumah Jawa itu gelap. Ya mungkin kita tahu karena itu untuk privasi atau apa gitu, tapi lebih dalam lagi itu adalah sebuah arti dari kemerdekaan. Nah, kemerdekaan di sini maksudnya adalah kalau rumah itu gelap, kita tuh nggak perlu terlalu sering nyapu atau ngepel rumahnya, karena kotoran-kotoran, bukan tai loh ya, maksudnya kotoran-kotoran kecil kayak debu atau serpihan-serpihan gitu, itu nggak terlalu kelihatan. Dan meskipun ada seorang tamu datang ke rumah kita, mereka juga nggak bakal lihat kalau rumah itu dalam tanda kutip agak kotor ya, atau belum bersihin. Dan hal seperti itu aku belum kepikiran sebelumnya sama sekali. Dan masih banyak mind blowing fact yang bakal kita temuin di buku ini. Jadi kalau kalian tertarik, harganya sekitar 150.000 kalau nggak salah. Tinggal datang ke Instagramnya Omah Library, di link di bio-nya mereka ada link pendaftaran, dan kalian tinggal pilih buku yang mana, dan di setiap hari Senin kalau nggak salah akan dikirim. Oke.